Halo kawan-kawan semua, ini adalah video pertama di channel K Film. Channel ini adalah channel full spoiler yang membahas alur cerita dari sebuah film. Kali ini kita akan membahas sebuah film rilisan tahun 2013 dengan judul Lone Survivor. Adalah film bergenre drama perang yang dibuat berdasarkan kisah nyata berkisah tentang 4 orang anggota tim Navy SEAL yang memiliki misi menangkap serta membunuh pemimpin terkenal Taliban Ahmad Shah pada akhir Juni 2005. Film ini disutradarai oleh Peter Berg dan dirilis pada tahun 2013. Jadi, mari kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dimulai dengan latihan perekrutan yang dilakukan oleh Navy SEAL Amerika yang sangat berat. Beberapa anggota terlihat membunyikan lonceng serta meletakkan helm sebagai tanda menyerah atas latihan perekrutan itu. Terlihat juga beberapa anggota yang sangat bahagia karena lulus dari tes tersebut. Kemudian adegan berpindah dengan memperlihatkan suasana di pangkalan udara Bagram 3 hari sebelum kejadian naas terjadi terhadap 4 orang anggota Navy SEAL, yakni Marcus Luther, Michael Murphy, Danny Dyer, dan Matthew Excellent. Di sini Michael Murphy adalah seorang perwira pemimpin tim tersebut. Ia pergi ke kamar Marcus untuk bertanya kepada Marcus mengenai harga kuda Arab yang diminta pacarnya sebagai hadiah perkawinan mereka. Namun Marcus tidak mengetahui harga dari kuda tersebut dan akan berusaha mencari informasi harga kuda Arab itu. Kemudian Michael berjalan menuju kamar Danny Dyer dengan tujuan mengajak Danny untuk lomba lari. Mereka terlihat saling kejar-kejaran untuk memenangkan lomba tersebut, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Michael Murphy. Dan sebagai hukuman atas kekalahan Danny, Michael meminta agar rambut Danny dicukur sampai botak. Dalam perbincangan mereka membuli Danny yang kalah lomba lari, tiba-tiba keluar dari dalam ruangan komandan mereka yang bernama Eric Christensen yang memberitahukan bahwa operasi Red Wings akan berangkat pukul 6 pagi. Maka dari itu mereka akan berkumpul sejam lagi untuk membahas taktik operasi. Dalam ruangan mereka membahas taktik dan misi yang akan dilakukan anggota tim, yaitu menangkap dan membunuh pemimpin Taliban Ahmad Shah yang sudah banyak membunuh marinir Amerika. Sementara di adegan yang lain terlihat sekelompok Taliban sedang mengeksekusi seorang masyarakat desa yang dituduh telah membantu tentara Amerika dengan memenggal kepala pria tersebut. Wow. Keesokan harinya tibalah saat bagi anggota tim untuk melaksanakan misi operasi. Mereka berempat diturunkan dari dalam pesawat saat suasana masih sangat gelap. Sementara pesawat yang mengantar mereka kembali ke markas. Danny Dyer yang bertugas sebagai operator radio mengecek sinyal dari radio mereka yang diberi sandi Spartan 01 ke radio yang berada di pangkalan udara yang bersandikan Apollo 22. Semua berjalan dengan lancar. Di setiap titik, Danny melaporkan lokasi mereka ke markas untuk memberitahukan posisi mereka. Perjalanan mereka lanjutkan menuju titik sasaran di mana pemimpin Taliban Ahmad Shah berada. Tibalah mereka di jalur terakhir yang menandakan bahwa mereka sudah dekat dengan lokasi pemimpin Taliban Ahmad Shah. Danny melaporkan posisi mereka ke Apollo 22. Namun sinyal yang diterima sangat buruk sehingga operator Apollo 22 tidak bisa mendengar jelas suara dari Danny yang melaporkan bahwa mereka sudah di pos pemantau. Terdengar Apollo 22 menginfokan bahwa mereka akan menjemput tim setelah matahari terbit dan memberikan ucapan semoga berhasil.
Setelah mencari bukit yang aman untuk memantau pergerakan Taliban, mereka berempat beristirahat secara bergantian. Denny mendapat tugas jaga pertama sambil memakan makanan yang dibawanya. Beberapa saat kemudian, Markus yang tengah asik beristirahat mendengar suara lonceng dan suara hewan dari arah bukit tempat di mana mereka memantau. Ternyata itu adalah warga desa di mana Taliban tinggal yang sedang mengembalakan kambing. Mereka berjumlah 3 orang laki-laki, 1 orang anak kecil, 1 orang remaja, dan 1 orang laki tua. Mereka berjalan menuju tempat di mana Markus dan teman-temannya bersembunyi. Sampai pada akhirnya, salah seorang dari pengembala kambing tersebut menginjak kaki dari Markus dan sontak membuat Markus dan anggota tim yang lain mau tidak mau harus keluar dari persembunyian dan menangkap 3 orang pengembala tersebut. Denny mencoba menghubungi markas Apollo 22 untuk melaporkan kejadian tersebut, namun tidak bisa tersambung karena sinyal sangatlah buruk. Disinilah dengan terpaksa Mike sebagai pemimpin tim menelpon markas Tibet Apollo 22 dengan menggunakan telepon satelit yang pastinya merupakan jalur yang tidak aman. Telepon sempat tersambung kepada Komandan Erik Christensen, namun itu tidak lama. Sebelum mereka berbicara, teleponnya mati dikarenakan sinyal yang memang sangatlah buruk. Dalam situasi inilah mereka berdebat apakah mereka harus membunuh 3 orang pengembala ini atau melepaskannya. Karena jika dibebaskan, mereka akan memberitahu posisi tim kepada Taliban. Di sisi lain, secara hukum tentara Amerika dilarang membunuh warga sipil yang tidak bersenjata. Namun Mike sebagai pemimpin tim memutuskan untuk melepaskan 3 orang tersebut dan mencari tempat untuk menemukan sinyal agar mereka bisa menghubungi Apollo 22 untuk meminta jemputan karena mereka menganggap bahwa operasi ini telah gagal. Setelah berjalan untuk mencari sinyal, mereka malah bertemu dengan puluhan anggota Taliban yang sudah mengejar mereka, yang tentunya mendapat informasi dari salah seorang pengembala yang dilepaskan tadi. Terjadilah tembak-menembak antara anggota tim dan pasukan Taliban yang ternyata sudah berada sangat dekat dengan Mike dan kawan-kawannya berada. Denny masih tetap mencoba menghubungi Apollo 22, namun bukan sinyal yang didapat, malah jari Denny terkena tembakan sampai jarinya hancur. Dengan terpaksa mereka berempat mundur dikarenakan jumlah dari anggota Taliban yang sangat banyak. Mereka menembak radio yang dibawa Denny agar tidak dikuasai Taliban, serta menyeret Denny yang sudah tidak bisa lagi berjalan. Mereka terus berlari dari kejaran anggota Taliban yang sangat banyak, sampai mereka menemukan jurang di depan mereka yang mau tidak mau mereka harus melompatinya. Suara bayi lagi. Mereka melompat di bawah jurang sampai mereka terguling dan menghantam pohon yang ada di bawah jurang. Namun ternyata mereka belum selamat, malah Taliban menyerang mereka dengan membabi buta dengan berbagai senjata berat yang dimilikinya. Mereka terus berlari dan tibalah mereka di jurang yang kedua. Di jurang yang kedua ini Denny tidak bisa diselamatkan karena ketika Markus akan melompat, Denny terjatuh dari punggung Markus sehingga Denny tertinggal di belakang Markus. Anggota Taliban mengepung Denny yang sudah sekarat karena luka tembak di tubuhnya. Sementara di bawah jurang, Markus, Mike, dan X masih berusaha bersembunyi dari tembakan anggota Taliban. Sampailah pada momen yang mengharukan ketika Mike memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan naik ke atas tebing untuk menelpon markas Tibet, dan ternyata berhasil. Operator Tibet Sersan Hasler menerima telepon dari Mike yang sudah merintih kesakitan karena tembakan dari anggota Taliban yang mengakibatkan Mike tewas. Berangkatlah Komandan Erik Christensen dengan puluhan pasukan menggunakan pesawat Chinook menuju koordinat di mana Mike tadi menelpon. Tinggallah Markus dan X yang tersisa. Mereka berbincang tentang nasib mereka berdua, apakah akan selamat atau tidak
Di sisi lain, pesawat Chinook yang ditumpangi Komandan Erik Christensen dan pasukan lainnya diperingati bahwa tidak bisa mendekati titik koordinat karena tidak ada pengawalan dari pesawat Apache dan juga zona terlalu berbahaya. Melihat ada pesawat Chinook yang datang, Markus dan X sangat senang karena mereka yakin mereka akan selamat. Namun kesenangan mereka tidak berlangsung lama. Tiba-tiba peluru RPG dengan cepat menghantam salah satu pesawat yang membawa Komandan Erik Christensen sehingga membuat pesawat tersebut hancur dan terbakar. Melihat itu, pesawat lainnya berbelok arah kembali ke pangkalan dan menghancurkan harapan Markus dan X untuk selamat. Melihat pesawat penolong telah hancur, Markus dan X lari berpencar dari kejaran Taliban yang berakibat X dikepung dan ditembak Taliban hingga tewas. Sementara Markus berusaha sembunyi di bawah tebing. Usahanya itu ternyata berhasil. Anggota Taliban menghentikan pengejaran. Sementara Markus dengan kaki yang patah terus berjalan mencari pertolongan. Sampailah dia di sebuah tempat yang dia melihat ada sebuah sungai kecil dengan air yang jernih. Markus langsung menceburkan dirinya dan minum sepuasnya. Namun tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang mendekati Markus. Dengan panik, Markus memegang granat yang ada padanya dan mengancam akan meledakkan granat tersebut. Ternyata mereka bukanlah anggota Taliban, tapi mereka adalah warga desa yang juga menentang sikap Taliban. Salah seorang pria itu bernama Muhammad Gulab. Pria itu menolong Markus dan membawa Markus ke rumahnya. Dia merawat Markus, memakaikan baju, mencuci luka, serta memberikan Markus makanan serta minuman. Gulab juga memerintahkan sahabatnya untuk mengantarkan pesan yang ditulis Markus ke markas tentara Navy SEAL di mana Markus tinggal. Sementara itu, ternyata pasukan Taliban telah mengetahui bahwa Markus masih hidup dan berada di desa Muhammad Gulab. Mereka pun datang dan menyerang desa tersebut. Namun penduduk desa tidak membiarkan Markus dibunuh Taliban. Mereka mengusir Taliban dengan senjata yang mereka miliki. Terjadilah peperangan antara penduduk desa dan pasukan Taliban. Di tengah peperangan itu, muncul pesawat tempur Amerika yang langsung menembakkan pelurunya ke arah pasukan Taliban yang sedang menyerang desa. Pasukan Taliban tewas dalam serangan tersebut. Selanjutnya, pasukan Amerika langsung mencari Markus dan membawanya ke dalam pesawat. Sebelum naik, Markus berterima kasih kepada Muhammad Gulab dan anaknya, yang dengan ikhlas telah menolongnya dari pasukan Taliban. Film ini adalah kisah nyata dari seorang prajurit dalam operasi Red Wings tahun 2005 di pegunungan Sautalosar, Afghanistan, yang menjadi satu-satunya prajurit yang selamat dalam misi itu. Dia bernama Markus Luther. Markus diselamatkan oleh seorang warga desa Afghanistan yang bernama Muhammad Gulab. Dan film pun selesai.